Recording in progress. Oke, sudah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dasseldorf akan mempresentasikan tentang analisis SWOT, usaha laundry kiloan dengan layanan antarjemput, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis secara strategis. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Riana Julia Jamil dengan NIM 42122110031. Yang kedua, saya sendiri Aulia Syarini Oktavia dengan NIM 42122111035. Yang ketiga, Fadilah Ayu Lansari dengan NIM 42122111036. Yang keempat, Siti Nurlaila dengan NIM 42122111044. Yang kelima, Novita Rahmadaning Tias dengan NIM 42122111049. Dan yang terakhir, dengan nama Revina Anggreta dengan NIM 42122111050. Slide pertama akan menjelaskan tentang alasan pemilihan usaha yang akan dijelaskan oleh moderator. Usaha laundry kiloan dengan layanan antarjemput dipilih karena merupakan jenis usaha yang memiliki tingkat permintaan yang stabil dan berulang sepanjang waktu. Kebutuhan mencuci pakaian merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Aktivitas yang padat membuat banyak orang tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci dan merawat pakaian secara mandiri, sehingga jasa laundry menjadi solusi praktis. Hal ini terutama dirasakan oleh mahasiswa yang tinggal di kos, pekerja dengan jam kerja panjang, serta keluarga muda yang memiliki mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu luang. Selain itu, penambahan layanan antarjemput memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan dengan usaha laundry konvensional. Layanan ini membantu pelanggan menghemat waktu dan tenaga karena mereka tidak perlu datang langsung ke tempat laundry. Kemudahan tersebut meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendorong loyalitas, terutama bagi konsumen yang mengutamakan kepraktisan dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan semakin meningkatnya gaya hidup modern yang serba cepat, layanan antarjemput menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat pelanggan. Dari sisi keberlanjutan usaha, laundry kiloan dengan layanan antarjemput memiliki prospek jangka panjang yang cukup baik, permintaan yang konsisten, segmentasi pasar yang luas, serta kebutuhan yang terus berulang menjadikan usaha ini relatif stabil dibandingkan jenis usaha lainnya. Jika dikelola dengan manajemen yang baik, pelayanan yang berkualitas, dan harga yang kompetitif, usaha ini berpotensi berkembang dan memiliki daya saing kuat di tengah persaingan bisnis jasa yang semakin ketat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah Ayu. Silahkan kepada Fadilah Ayu. Ya, selanjutnya adalah deskripsi usaha. Nama usaha yang kami buat adalah Clean Wash Laundry. Jenis usaha ini merupakan jasa laundry kiloan. Kemudian produk atau jasa yang ditawarkan ada yang pertama laundry kiloan, cuci dan setrika. Layanan ini merupakan produk utama yang ditawarkan kepada konsumen. Prosesnya mencakup pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian sehingga konsumen menerima pakaian dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada Laundry Express. Layanan ini ditujukan bagi konsumen yang membutuhkan pakaian dalam waktu singkat dengan waktu pengerjaan lebih cepat dibanding layanan reguler. Kemudian layanan ini memberikan nilai tambah bagi usaha dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang memiliki kebutuhan mendesak. Dan terakhir ada layanan antar jemput pakaian. Layanan ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena tidak perlu datang langsung ke tempat laundry. Pakaian dapat dijemput dan diantar kembali setelah selesai dicuci. Layanan ini sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang mengutamakan efisiensi waktu serta kenyamanan. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar pada usaha laundry ini yang pertama ada mahasiswa dan anak kos yang umumnya memiliki keterbatasan
fasilitas mencuci, serta jadwal aktivitas yang padat. Yang kedua ada pekerja kantoran yang cenderung memiliki waktu luang terbatas sehingga membutuhkan layanan yang praktis. Terakhir ada keluarga muda di perkotaan yang mengutamakan efisiensi dalam mengelola pekerjaan rumah tangga. Slide selanjutnya, analisis target pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis. Target konsumen berada pada rentang usia 18 sampai 45 tahun, yaitu kelompok usia produktif yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan layanan praktis. Yang kedua ada segmentasi geografis. Usaha difokuskan pada wilayah perkotaan, khususnya area kos, apartemen, dan perumahan padat penduduk yang memiliki potensi permintaan laundry yang tinggi. Dan terakhir ada segmentasi psikografis. Konsumen cenderung memiliki gaya hidup sibuk, menghargai efisiensi waktu, serta mengutamakan kebersihan dan kualitas layanan. Terima Sudah. kasih atas penjelasannya, Fadilah Ayu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Siti Nurlaila. Analisis kelayakan usaha. Yang pertama, modal awal kurang lebih 15 juta sampai 30 juta. Yang kedua, harga jasa. Laundry kiloan dimulai dari harga 6.000 sampai 8.000 per kilogram. Laundry express dimulai dengan harga 10.000 sampai 12.000 per kilogram. Yang ketiga, potensi keuntungan stabil dan berkelanjutan seiring meningkatnya jumlah pelanggan tetap. Berikut analisis SWOT. Untuk analisis strength atau kekuatan, kebutuhan laundry bersifat rutin dan berulang. Target pasar luas dan mudah dijangkau. Sistem kiloan memudahkan pelanggan dalam perhitungan biaya. Layanan antar jemput memberikan nilai tambah dibanding laundry konvensional. Usaha dapat dijalankan dengan skala menengah dan dikembangkan secara bertahap. Weakness atau kelemahan membutuhkan modal awal yang lebih besar dibanding usaha jasa rumahan sederhana. Ketergantungan pada ketersediaan air dan listrik. Proses operasional membutuhkan tenaga kerja tambahan. Resiko keterlambatan pengerjaan jika volume cucian meningkat. Terima kasih penjelasannya kepada Siti Nuraila. Untuk penjelasan tentang analisis SWOT pada bagian opportunity dan ancaman akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita Novita Ramadaning Tias. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang analisis opportunity atau peluang dengan penjelasan yang pertama itu dari opportunity. Penjelasannya adalah gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan praktis. Perubahan gaya masyarakat, khususnya di perkotaan, membuat banyak orang memiliki aktivitas padat dan waktu terbatas. Yang kedua, pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pekerja di wilayah perkotaan. Meningkatnya pertumbuhan mahasiswa perantau, anak kos, serta pekerja di kota besar menciptakan pasar yang sangat potensial bagi usaha laundry kilauan. Kelompok ini umumnya tidak memiliki fasilitas mencuci yang memadai atau tidak ingin repot mengurus cucian sendiri, sehingga kebutuhan akan jasa laundry cenderung stabil. Yang ketiga, ada perkembangan teknologi digital untuk pemesanan melalui WhatsApp. Pemanfaatan teknologi digital ini membuka peluang besar untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Kemudian ada potensi kerjasama dengan kos-kosan, apartemen, dan perkantoran. Kerjasama ini dapat berupa paket langganan bulanan atau layanan khusus, sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan tetap dan pendapatan usaha. Kemudian ada peluang pengembangan layanan tambahan seperti laundry sepatu. Diversifikasi layanan ini dapat meningkatkan nilai jual usaha yang lebih menarik dan segmen pelanggan yang lebih luas.
Kemudian ada analisis threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan dengan usaha laundry lain di sekitar lokasi, kenaikan tarif listrik. Usaha laundry kiloan memiliki tingkat persaingan yang tinggi karena relatif mudah dan banyak diminati. Munculnya laundry baru dengan harga yang lebih murah atau layanan yang lebih cepat dapat mengurangi jumlah pelanggan jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat. Kemudian ada fluktuasi harga listrik, air, dan bahan laundry. Kenaikan tarif listrik dan air serta harga deterjen, pewangi, dan bahan pendukung lainnya dapat meningkatkan biaya operasional. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan biaya yang baik, hal ini dapat menurunkan keuntungan usaha atau memaksa pemilik menaikkan harga jasa. Kemudian ada keluhan pelanggan terkait kualitas hasil cucian atau keterlambatan. Ketidakpuasan pelanggan akibat pakaian kurang bersih, bau tidak sedap, pakaian rusak, atau keterlambatan penyelesaian dapat berdampak pada reputasi usaha. Kemudian yang terakhir ada kerusakan mesin cuci yang dapat menghambat operasional. Mesin cuci dan pengering merupakan aset utama dalam usaha laundry. Jika terjadi kerusakan atau gangguan teknis, proses operasional dapat terhenti dan menyebabkan keterlambatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya perbaikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan komplain dari pelanggan. Terima kasih kepada Saudara Novita Ramadhaning Tias yang telah menjelaskan. Silakan dilanjutkan untuk slide selanjutnya, Riana Julia Jamil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan matriks analisis SWOT pada usaha kami. Pada strategi SO, kami memanfaatkan layanan antarjemput sebagai keunggulan utama dan menggunakan media sosial serta WhatsApp sebagai sarana pemesanan dan promosi. Strategi ST dilakukan dengan mengatur jadwal operasional dan pembagian kerja secara efektif, serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk mempercepat proses pencatatan dan pelayanan. Pada strategi WO, kami fokus menjaga kualitas hasil cucian dan memberikan pelayanan yang cepat dan responsif agar pelanggan tetap loyal. Sedangkan strategi WT dilakukan dengan perawatan mesin secara rutin dan pengendalian biaya operasional agar usaha dapat tetap berjalan secara efisien. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan usaha dapat berkembang dan mampu bersaing. Terima kasih atas penjelasannya, Riana Julia. Selanjutnya, part terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh teman kita, Revina. Silakan. Baik, kesimpulan akan saya jelaskan berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha laundry kilauan dengan layanan antarjemput merupakan peluang bisnis yang layak, realistis, dan potensial untuk dijalankan, khususnya oleh mahasiswa atau lulusan baru. Hal ini didukung oleh kebutuhan mencuci pakaian yang bersifat primer dan berulang, sehingga permintaan terhadap jasa laundry relatif stabil sepanjang waktu. Dari sisi kekuatan, usaha ini memiliki keunggulan pada kemudahan layanan antarjemput, target pasar yang jelas, serta proses operasional yang relatif sederhana. Keunggulan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan, terutama mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda yang memiliki keterbatasan waktu dan mengutamakan kepraktisan. Namun demikian, usaha ini juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada peralatan, kebutuhan modal awal, serta risiko keterlambatan layanan. Meskipun begitu, kelemahan tersebut masih dapat diatasi melalui manajemen operasional yang baik, perawatan peralatan secara rutin, serta peningkatan kualitas pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan. Dari sisi peluang, pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan, gaya hidup yang semakin sibuk,
serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi waktu, membuka peluang besar bagi pengembangan usaha laundry kiloan. Inovasi layanan seperti Laundry Express, sistem pemesanan online, dan promo pelanggan tetap dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing dan loyalitas pelanggan. Sementara itu, ancaman seperti persaingan usaha yang ketat dan fluktuasi harga bahan operasional perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat, seperti menjaga kualitas hasil cucian, memberikan pelayanan yang ramah dan konsisten, serta menetapkan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Secara keseluruhan, dengan perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang disiplin, dan fokus pada kepuasan pelanggan, usaha laundry kiloan dengan layanan antarjemput memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, bahkan lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu, usaha ini dapat menjadi alternatif wirausaha yang menjanjikan bagi mahasiswa setelah lulus, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi dan jiwa kewirausahaan. Terima kasih penjelasannya, Revina Anggreta. Rekan-rekan sekalian, setiap usaha pasti memiliki tantangan. Namun, dengan strategi yang matang, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang. Kami dari kelompok Dasseldorf percaya bahwa usaha laundry memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi usaha yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami mengenai analisis SWOT usaha laundry kiloan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Waktu dan tempat kami buka untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Kak. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, langsung saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.